Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Ekolab. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat jurnal umum pada transaksi bank syariah. Oke, ini saya sudah siapkan format jurnal umumnya. Formatnya sama saja seperti jurnal umum pada umumnya seperti ini. Nah, soalnya pada bulan Mei 2019, Bagian Akuntansi Bank Syariah Indonesia melaporkan transaksi penghimpun dana dengan akad wadiah, mudharabah, dan musyarakah sebagai berikut. Nah, yang pertama, diterima kas tabungan wadiah atas nama Tuan Ahmad sebesar 10 juta. Oke, diterima kas ya. Oke, pokoknya kalau kita membuat atau mencatat transaksi atau membuat laporan keuangan, posisikan kita sebagai akuntan dari perusahaan tersebut. Nah, posisi kita sekarang adalah sebagai bagian akuntan atau pencatat dari Bank Syariah Indonesia. Kita anggap sebagai pegawai Bank Indonesia yang bertugas mencatat transaksi ini. Berarti ketika ada nasabah Tuan Ahmad datang ke Bank Syariah kita, ya, dia membuka rekening tabungan wadiah. Ya, berarti kita sebagai bank menerima kas, menerima uang, berarti kas bank bertambah. Kas bertambah berarti di debit. Ini kita kasih tanggal 1 ya, Mei 2019 tanggal 1. Berarti kas debitnya. Nah, kreditnya apa? Tabungan wadiah itu dianggap sebagai kewajiban atau utang seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, akad wadiah ini dianggap sebagai utang. Utang ini kewajiban. Ya, kalau yang sifatnya mudharabah ini dianggap sebagai dana syirkah temporer. Oke, kas dan kewajiban tabungan wadiah. Lebih lengkap lagi ini dikasih nama Tuan Ahmad. Gitu ya. Berapa nominalnya? Sebesar 10 juta. Ini nggak usah pakai rupiah lagi karena sudah dikasih keterangan di atas dalam rupiah. Berarti 10 juta ini adalah 10 juta rupiah. Oke. Transaksi selanjutnya. Diterima kas tabungan wadiah atas nama Tuan Anwar 20 juta. Sama, berarti ya persis dengan tanggal 1. Berarti tanggal 2. Kas dan kewajiban tabungan wadiah Tuan Anwar. Kalau tadi Tuan Ahmad, sekarang Tuan Anwar. Nominalnya adalah 20 juta. Oke. Selanjutnya tanggal 3 diterima kas tabungan mudharabah atas nama Tuan Bahrudin 50 juta. Nah, ini saya bedakan ya warnanya. Ini transaksi tanggal 3. Kenapa saya bedakan? Karena ini jenis tabungannya tabungan mudharabah. Kalau tabungan mudharabah itu dianggap sebagai atau dicatat sebagai dana syirkah temporer. Nah, seperti yang tadi ini saya sudah jelaskan. Kalau yang akad perkongsian atau yang bagi hasil bentuk seperti tabungan mudharabah ini oleh bank syariah dianggap sebagai dana syirkah temporer yang mengharuskan bank nanti akan membagi hasil. Berarti ketika ada Tuan Bahrudin datang ke bank syariah membuka rekening tabungan yang jenisnya tabungan mudharabah, ya sama pas menerima uangnya berarti dicatat sebagai kas. Ya, kreditnya, nah ini yang membedakannya adalah bukan kewajiban tabungan, tetapi dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer. Tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah. Lebih lengkap lagi, siapa ini? Tuan Bahrudin. Tuan Bahrudin. Ya, nominalnya adalah 50 juta. Maaf. Di sini ya.
50 juta. Nah, nanti kita catatnya DST-nya dana syirkah temporernya kita persingkat saja dengan DST biar satu jajar ya. Takutnya ada yang bingung ini 2 ini kosong gitu ya, padahal ini hanya satu akun. Nah, nanti kalau pas posting ke buku besar ini nggak usah pakai ini ya, langsung aja DST tabungan mudharabah gitu. Selanjutnya transaksi tanggal 5 diterima kas tabungan mudharabah atas nama Tuan Budi, sama berarti tanggal 5 kas dan DST. Kenapa DST? Karena jenis tabungannya adalah tabungan mudharabah. DST tabungan mudharabah Tuan Budi sebesar 60 juta. Selanjutnya tanggal 7. Tanggal 7 terima kasih deposito mudharabah. Ini masih merah ya. Kenapa merah? Karena ini jenisnya depositonya deposito mudharabah. Pokoknya jenis simpanan baik itu tabungan ataupun deposito, kalau yang wadiah berarti masuknya kewajiban tabungan atau kewajiban giro gitu ya. Tetapi kalau jenis tabungan atau deposito jenisnya mudharabah itu masuknya ke dana syirkah temporer gitu ya. Berarti ini kas debitnya, kreditnya dana syirkah temporer. Namanya apa? Giro. Maaf, bukan giro, tapi ini apa? Deposito mudharabah gitu ya. DST deposito mudharabah. Tuan siapa ini? Tuan Khairul. Tuh ya. Berapa jumlahnya? 100 juta. Oke, 100 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 9. Kenapa masih merah warnanya? Karena lihat soalnya diterima kas setoran Tuan Dodi dengan akad musyarakah. Musyarakah mudharabah, musyarakah itu kelompok dana syirkah temporer. Berarti jurnalnya kas dana syirkah temporer musyarakah. Dana syirkah temporer musyarakah. Masih ingat bedanya musyarakah sama mudharabah? Kalau mudharabah itu dananya itu 100% dari pemilik modal, 100% hanya mengelola. Kalau musyarakah ini dua-duanya memberikan kontribusi dana. Berapa nominalnya? 200 juta. Transaksi tanggal 11. Tanggal 11 diterima kas tabungan wadiah. Tabungan wadiah. Berarti kalau tabungan wadiah bukan dana syirkah temporer tapi kewajiban tabungan wadiah. Tanggal 11. Kas kewajiban tabungan wadiah. Tuan siapa ini? Tuan Erwansyah. Sebesar 100 juta. Ya, 100 juta itu besar ya. Jadi kalau misalkan uangnya besar, mending dalam bentuk tabungan mudharabah karena nanti ada bagi hasil. Kalau bentuknya wadiah, itu bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil, melainkan bonus itu pun kalau banknya memberikan bonus. Kalau tidak, kita pun misalnya sebagai Tuan Erwansyah tidak punya hak untuk menuntut bonus itu, gitu ya. Kemudian tanggal 13 diterima kas tabungan mudharabah.
Oke, bentuknya mudharabah berarti dana sirkah temporer. Oke, tanggal 13. Kas dana sirkah temporer tabungan mudharabah. Ini kalau ditulis aslinya harus harus lengkap ya. Apalagi kalau dalam bentuk Excel komputer. Tabungan mudharabah punya siapa ini? Punya Tuan Firmansyah. Sebesar 200 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 15 diterima kas deposito mudharabah. Nah, masih dana sirkah temporer. Kas dana sirkah temporer deposito mudharabah. Sebesar 300 juta. Oke, selanjutnya tanggal 17 diterima kas tabungan mudharabah. Oke, tabungan mudharabah berarti masih merah ya. Masih dana sirkah temporer tanggal 17. Kas dana sirkah temporer diterima kas tabungan mudharabah berarti tabungan mudharabah. Tuan siapa? Tuan Raffi. Sebesar 400 juta. Oke. Selanjutnya tanggal 19 diterima kas tabungan wadiah. Tabungan wadiah berarti kewajiban. Tanggal 19. Kas kewajiban tabungan wadiah. Tuan Ramadan. Sebesar 200 juta. Selanjutnya tanggal 21 diterima kas tabungan mudharabah. Oke, tabungan mudharabah. Tanggal 21. Kas dan dana sirkah temporer. Tabungan mudharabah Tuan Iqbal. Sebesar 100 juta. Selanjutnya tanggal 27 diterima kas tabungan wadiah. Tanggal 21 itu tabungan mudharabah. Ya, tanggal 27 diterima kas tabungan wadiah. Berarti tabungan wadiah 27. Kas karena ini bentuknya wadiah berarti kewajiban. Tabungan wadiah Ibu Tuti sebesar 50 juta. Oke, tanggal 29 diterima kas tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah berarti kas dan DST tabungan nggak kelihatan nih. Nah, kas
dan dana sirkah temporer tabungan mudharabah. Ibu Tias sebesar 40 juta. Terakhir tanggal 31 diterima kas deposito mudharabah. Ya, berarti kas dan dana sirkah temporer deposito mudharabah. Sebesar 60 juta. Dah beres. Nah, ini seperti ini cara pencatatannya, cara menjurnalnya. Transaksi penghimpun dana di bank syariah. Saya sudah bedakan yang termasuk kelompok wadiah dan kelompok mudharabah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke jenis transaksi penyalur dana. Nah, dan jenis transaksi penyalur dana ini lumayan banyak jenisnya. Nah, ini ada murabahah salam istisna, kemudian ada mudharabah, musyarakah, musyarakah, dan seterusnya. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.